Hai Sobat Biskes, gimana nih kabarnya? Senang sekali bisa bertemu di episode pertama Biskes, Bincang Sehat Podcast. Sebelumnya perkenalkan aku Lucy Dan aku Sofyan Jamhur. sebagai host pada episode pertama ini. Pada episode pertama ini, kita akan diskusi sebuah tema penting nih, yaitu cara mengelola stres pada mahasiswa di tengah gempuran kesibukan. Dengan aktivitas perkuliahan yang banyak, seperti organisasi, ataupun banyaknya tugas dari dosen, atau bahkan masalah percintaan ya Teh. Ya, Dengan lika-liku kehidupan mahasiswa ini, ada kalanya mereka itu stres, karena permasalahan yang sedang mereka hadapi. nah sekarang ini banyak banget nih Kang, kasus mahasiswa yang bunuh diri karena mereka stres dan juga putus asa. Nah, gimana sih cara kita sebagai mahasiswa mengelola stres ini supaya terhindar dari hal-hal yang tadi disebutkan? Nah, mending kita langsung aja nih Kang, bahas lebih mendalam lagi mengenai isu ini dengan narasumber kita. Nah, sudah bergabung dengan kita narasumber episode pertama ini, yaitu Teh Adinda Nopal. Beliau merupakan salah satu alumni jurusan promosi kesehatan. Halo Teh Adin, bagaimana kabarnya nih Teh? Alhamdulillah baik. Makasih banyak nih udah diundang ke sini. Iya, kita juga terima Alhamdulillah. kasih sama Teh Adin karena udah bersedia untuk hadir di podcast episode pertama ini. Sama-sama. Alhamdulillah ya Teh. Mungkin Teh setelah lulus dari Promkes, bagaimana nih kesibukan Teteh, boleh diceritakan? Oke, kalau sekarang sih aku kesibukannya kerja di Rumah Sakit Baros Cimahi sebagai marketing, juga sebagai salah satunya sih PKRS juga, marketing juga, customer service juga. Lalu aku juga pegang program BPJS untuk pelayanan pengaduannya. Gitu sih untuk sekarang. Wah, padat banget berarti nih ya Kang, Teh Wah, Adin ini. hebat. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih Teh ke topik diskusi kita hari ini. Menurut Teh Adin nih, gimana sih cara yang baik buat mahasiswa ini mengelola stres? Oke. Kayaknya kalau stres sih pasti semua orang juga ngalamin ya. Kayaknya mau mahasiswa, mau nggak mahasiswa. Dulu zaman kita sekolah juga kan pasti kita stres juga ya. Iya. Pasti ada momennya tuh kita stres. Cuma mungkin level stresnya tuh beda nih pasti. Dulu zaman sekolah pasti stresnya mungkin tentang PR, tentang tugas-tugas sekolah. Mungkin kalau misalkan ada les juga tentang les UN. Dulu kan kalau zaman kita masih UN ya, belum kita mikir ini, aduh mau kuliah di mana ya, mau kuliah di mana, mau jurusan apa, belum orang tua nanyain. Kalau zaman mahasiswa pasti kalian juga ngerasain deh, pasti Iya. awal-awal masuk kuliah tuh pasti beda banget ya, Iya. banyak Belum tugas, belum ospek, pokoknya kayaknya beda banget ya ternyata ya sama sekolah. Walaupun sistem perkuliahan kita tuh kayak sekolah, ternyata beda banget ya teman-teman ya, beda banget ya. Tugasnya kayak asing gitu deh. Beda banget, betul, tugasnya pasti asing, terus dosennya ternyata ada karakteristik orang-orang tuh beda-beda ya. Iya. Teman-temannya beda, dosen-dosennya juga pasti beda-beda gitu, ternyata beda banget. Kalau misalnya dulu sih zaman aku waktu mahasiswa nih, dulu aku sempat stres banget waktu awal-awal tuh, betul banget ospek ya. Ospek tuh kan kita kenalan sama teman-teman baru, belum sama lingkungan baru, kita adaptasi juga kan, belum ada pressure juga pastinya, ada pressure tentang tugas, dari tugas ospek, tugas kuliah, dan ternyata kita baru ngalamin ternyata gini ya kuliah tuh. Ternyata nggak seenak yang kita pikirin zaman dulu waktu kita sekolah. Kayaknya dulu waktu kita sekolah tuh kayaknya mikirnya enak kuliahan tuh, kayaknya cuma dateng kuliah, Bisa pakai baju bebas, bisa pakai baju bebas, nongkrong. betul. Sedangkan kita pakai baju bebas aja enggak, pakai baju bebas aja enggak. Dari awal pun kita kayaknya udah tahu apa mata kuliah apa yang sampai akhir bakal kita jalanin. Itu stresnya pasti levelnya beda banget. Dan menurut aku kelola stresnya tuh yang paling penting kita tahu dulu nih, kita tuh stresnya faktornya apa dulu nih, faktor yang bikin stresnya apa dulu. Kalau aku dulu gitu, karena tugas-tugasnya, karena pressure, belum pressure teman-teman juga ada aja ya, maksudnya pressure teman-teman tuh ada banget gitu. Misalkan kalau aku sih dulu waktu zaman ospek, aduh teman yang ini udah ngerjain tugas ospek yang ini, dulu kan suka update tuh di grup kan, kayak udah ngumpulin yang ini, udah ngumpulin yang itu gitu. Kalau aku belum ngumpulin tuh kayaknya, aduh aku belum ngumpulin, tapi memang belum sempat misalkan buat ngerjain, itu jadi pressure, lumayan stres juga tuh di awal-awal tuh, lumayan stres juga. Terus udah gitu gimana cara kita nanganinnya juga sih. Dan menurut aku tuh setiap orang pasti punya cara yang beda-beda, nggak bisa disama-samain. Dan menurut aku kenalin juga kita tuh introvert, extrovert, atau ambivert ya, sekarang ada ambivert, karena ternyata cara penanganannya tuh beda banget.
kalau misalkan aku nih sama teman aku tuh sebenarnya lumayan introvert, walaupun mungkin kelihatannya tuh extrovert, mungkin cerita atau apa, tapi kalau udah di rumah tuh pengennya diem aja, kalau terutama mungkin di kerjaan aku sekarang tuh karena aku banyak berhubungan dengan pasien, dengan banyak orang, ketika di rumah tuh nggak pengen buka WhatsApp, nggak pengen buka sosial media yang menjawab pesan, pengennya cuma scroll aja atau cuma pengen nonton aja, Yang rebahan ya pengen Teh. rebahan aja. Iya. Betul, pengen rebahan aja, pokoknya kalau ada WhatsApp tuh kayak duh apalagi Nambah nih beban gitu. lagi ya, Iya Teh? betul, apalagi aku memang pegang 2 nomor untuk kantor dan nomor pribadi. Kalau ada yang chat di luar jam kerja tuh kayaknya tuh aduh udah pengen istirahat dari pagi, udah kerja apa segala macam, ternyata capek banget. Tapi ternyata ada juga orang yang cara healingnya tuh dengan dia ketemu orang lagi, misalkan nongkrong gitu ya, healingnya tuh nongkrong di kafe, ketemu ngobrol lagi sama orang. Ternyata cara orang tuh beda-beda banget buat kelola stresnya itu. Jadi menurut aku sih cara kelola yang tepatnya kita tahu dulu faktor stresnya apa nih, kita tahu dulu, karena memang stres tuh nggak bisa kita hindarin banget ya, pasti ada aja gitu, setiap momen hidup tuh pasti ada aja stresnya. Dari awal kita masuk kuliah, oke, tugas kuliah, ospek, nanti udah nih berjalan, ospek udah selesai, kita ikut organisasi ada lagi tuh stresnya, beda lagi, proker, belum nanti proker ini belum, nanti udah proker ini terjalanin, LPJ-nya, bikin LPJ-nya belum, pengajuannya segala macam, itu tuh pasti akan terus sampai kita lulus ada lagi nih, apakah lulus skripsi selesai, itu selesai justru itu baru dimulai kerjaan, kita mikir aduh mau ngapain nih habis ini, kita mau sekolah, kita mau kerjanya mau kerja di mana, mau apply di mana, itu kan di level stres. Dan ketika kita lulus, pertanyaan orang udah macam-macam nih, Kapan nikah? ya betul, kerja di mana sekarang, kalau kita jawab belum kerja, kenapa belum kerja, habis gitu kita udah kerja, mana calonnya, pasti gitu. Jadi apa ya, pressure dari orang sekitar tuh pasti terus ada gitu. Dan ya itu, jadi gimana cara kita gimana kita cara kelolanya, kenapa stresnya bisa terjadi, faktornya apa, terus dampak dari masalah-masalah yang kita jalan itu dampaknya apa aja sih, jangan sampai benar-benar ngeganggu ke kegiatan kita yang yang harusnya benar-benar dipikirin. Jadi kalau aku sih dulu manage-nya benar-benar prioritas ya, jadi apa yang harus diprioritasin, kalau memang ada hal-hal yang kayaknya belum untuk dipikirin sekarang, nggak usah dipikirin dulu. Kalau aku prinsipnya nggak usah ribet, apa yang harus dipikirin, kalau enggak nggak usah gitu. Jangan memikirkan hal-hal yang menurut aku kayaknya itu masih bisa dipikirin nanti deh, nggak usah dipikirin dari sekarang gitu. Menurut aku nggak apa-apa gitu, karena nggak semua orang tuh bisa mikirin itu tuh sekaligus gitu ya. Misalkan baru tingkat pertama nih udah mikirin aduh nanti lulus jadi apa ya, mau lanjut sekolah atau, karena kan nanti ketika kita lulus itu tahunnya berganti, zamannya berganti, kita nggak tahu di zaman itu, di tahun itu tuh lagi ada apa nih yang bisa kita jalani gitu. Jadi nggak bisa, kalau aku sih dulu aku nggak bisa menargetkan itu dari awal gitu, aku harus ngeliat dulu gimana kita berjalannya seperti apa, karena ketika kita tahun lulus dari zaman aku kuliah, aku awalnya offline, tengah-tengah online, di akhir ada offline ada online gitu. Ternyata kan zaman tuh bisa seberubah itu. Coba kalau misalkan dari awal kita udah planning, terus planning kita nggak kekejar, stres lagi tuh pasti. Aduh ada yang nggak kekejar nih, aduh kita nggak sesuai sama plan. Karena ada orang-orang yang stres juga ketika plannya tidak tercapai gitu. Jadi kalau menurut aku sih jangan terlalu nyiksa diri kita juga. Karena ternyata banyak banget kasus-kasus sekarang mahasiswa, aku pun kaget ya. Ternyata sekarang tuh banyak banget kasus-kasus mahasiswa yang bunuh diri misalnya, mengakhiri hidup karena stres. Banyak banget kan faktornya, karena ada juga tuh yang mahasiswa salah satu kampus karena stres tugas akhir, karena stres tugas perkuliahan. Jangan sampai deh teman-teman ya, jangan sampai kita kayak gitu. Itu sih menurut aku. Berarti itu juga bisa karena kita terlalu memikirkan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita pikirin ya Teh ya? Betul. Menurut aku ya itu prioritas. Kita tahu prioritasnya tuh di saat ini, kita tahu prioritasnya tuh kita harusnya mikirin apa gitu. Kalau memang misalkan ya ada faktor-faktor juga nih ya, misalkan ada faktor-faktor kalau stres itu kan ada dari dalam, ada dari luar pastinya ya. Kalau misalkan dari dalam itu ketakutan kita juga gitu ya, karakter. Misalkan kita memang udah dari dulu ambisius nih gitu, misalkan dari sekolah tuh udah terbawa kayak
Ya, kalau misalkan dari awal ini pengennya di akhir ini, tengahnya ini, pokoknya terplanning tuh dari awal. Dan ada orang-orang yang memang nggak bisa menerima kalau misalkan itu tidak terjadi gitu. Menurut aku sih itu kayaknya terlalu menyiksa ya. Kalau untuk zaman sekarang kita kayaknya udah nggak bisa lagi menerapkan itu. Itu balik lagi kita tahu prioritasnya mana, sekarang apa yang harus dipikirin. Kalau memang sekarang prioritasnya tugas kuliah dan organisasi, itu dulu aja jalanin. Kalau faktor yang lain justru mengganggu, ini nggak usah dulu gitu kalau menurut aku. Terus ada juga selain faktor dari dalam ya, kalau dari dalam itu ya pasti ketakutan kita, terus pola pikir kita tuh, pola pikir, ketakutan, kecemasan kita gitu ya. Terus itu balik lagi tadi persaingan antar teman-teman nih. Kalau itu sebenarnya isi pikiran kita aja kan. Sebenarnya mungkin teman-teman tuh nggak maksud kayak nyombongin dirinya udah mengerjakan ini, udah sampai di titik ini. Cuma mungkin pikiran kita aja, kok bisa ya dia udah sampai sini, kok aku enggak, kayaknya gitu. Itu aja tuh bisa jadi apa ya, bisa jadi pikiran dan tekanan, level stres kita makin nambah lagi. Jadi menurut aku sih ya kurangin lah pikiran-pikiran kayak gitu. Kayaknya hidup udah capek ya teman-teman. Kayaknya nggak perlu nyari-nyari faktor flow aja ya. Let it flow banget. Aku tuh karena mungkin teman-teman aku udah tahu, mungkin aku tuh anaknya let it flow banget walaupun pressure-nya banyak, tapi ya kalau emang harus dijalani ya jalanin aja. Kalau misalkan emang nggak bisa ya udah, mungkin ada jalan lain gitu. Terus faktor fisik itu juga penting. Jangan sampai kalau misalkan kita merasa stres, terus jadinya nggak mau makan, jadinya nggak mau ini, nggak mau itu, akhirnya bikin sakit gitu kan, jadinya nggak gerak gitu ya, terus-terusan di tempat tidur gitu misalkan. Itu juga menurut aku kurang bagus ya. Justru kalau kita lagi stres tuh makanan harus bagus banget, harus bagus. Jangan terlalu dulu jajan, walaupun boleh yang sekali-sekali seblak, itu tuh healing kita juga kok. Makan seblak, makan mie instan, itu tuh healing kita juga. Tapi jangan sampai itu terus-terusan setiap kita stres. Kalau stresnya tiap hari, masa makan itu tiap hari? Kan nggak mungkin ya. Nanti jadinya ke diri kita juga, karena juga, ya. Betul, karena ternyata faktor-faktor penyakit juga itu kayak mah misalkan hipertensi, itu kan faktornya dari stres kan, berarti dari pikiran kita juga. Karena kalau menurut dokter-dokter sih sebenarnya mah itu tentang mindset. Selain pola makan itu ternyata tentang mindset. Bener-bener ketika kita stres, ketika pikiran kita memang lagi nggak bagus, pasti makanya banyaknya terjadi cewek. Iya. Ya kan, untuk masuk kenapa? Karena kalau cowok jarang mikirin biasanya tuh. Kalau cewek tuh kayak lebih segala dipikirin ya. Iya, kalau cewek tuh kan kadang ribet sendiri ya, apa yang harus dipikirin, kayak pikirin banget, overthinking gitu. Kalau cowok-cowok kan kayaknya adalah santai aja, tugas dikerjain gitu. Nah, sebenarnya itu bisa diambil positifnya juga gitu, karena ternyata kenapa banyak terjadi di perempuan, di cewek itu banyak terjadi penyakit MAS terutama ya, karena salah satu faktornya itu pikirannya tuh nggak bagus ternyata. Terus selain itu faktor dari luar juga nih, faktor dari luar tuh faktor kalau waktu yang kurang bagus. Makanya itu prioritas harus menjadi utama gitu ya, karena dari faktor waktu kita yang nggak kita kelola, akhirnya kita stres sendiri kan di akhir. Harusnya tadi ngerjain ini dulu ya, aku malah ini, malah itu, malah ini. Nanti di akhir kita malah mikir, harusnya tadi ini dulu nih, malah jadi stres nih di akhir, kayak ya kenapa aku tadi kayak gitu ya gitu. Akhirnya nyesel, akhirnya stres sendiri, balik lagi stres gitu. Sebenarnya itu kan yang jadi yang jadi pressure kita juga, kitanya nggak bisa ngelola waktu, dan kita tuh kadang yang namanya penyesalan pasti selalu di akhir. Iya. Jadi ketika kita udah mengelolanya nggak bagus, baru nyesel, kayaknya tadinya harusnya nggak kayak gitu deh gitu. Harusnya bisa menyelesaikan ini dengan kayak gini, tapi ternyata waktu kelolanya buruk. Jadi karena terlalu let it flow juga bagus, cuma maksudnya gak harus terus-terusan santai gitu ya, harus ada patokannya juga nih, harus udah sampai mana, harus balance. Betul banget, menurut aku sih kayak gitu. Kalau teman-teman sendiri nih, pernah ngerasain nggak kalau stres selama kuliah gitu? Kalau aku dulu kali ya Kak. Kalau aku jujur sama mungkin kayak Teteh, di awal-awal kuliah kan kita tuh
SMA nyantai, tugas kayak cuma dikit gitu. Masuk kuliah ada ospek, ada tugas ini, tugas itu, dan aku sendiri kurang bisa memanage dan membagi waktu antara main sama nugas. Jadi akhirnya kalau nugas terus, nggak main, jadi kan stres, pusing gitu. Cuman ya mungkin sama aja kayak teteh tadi, kita cari tahu dulu penyebab stresnya apa. Kalau misalkan kayak stresnya mumet nugas terus, ya udah sekali-kali kita main healing. Kalau Kang? Ya, mungkin kalau aku teh waktu awal-awal kuliah yang menjadi pressure itu adalah keterampilan teh. Karena mungkin aku dulu sekolahnya dari bukan sekolah negeri gitu ya, bukan SMA negeri, tapi dari sekolah keagamaan gitu ya teh. Terus kan keterampilan juga berbeda. Nah, ketika masuk promkes kan banyak nyusun laporan, nyusun makalah gitu teh. Belum Nah, desain ya. belum desain. Aku tuh ngeliat teman-teman pada bagus gitu ya. Terus ketika kebagian tugas gue kan suka di itu ya teh, di switch gitu ya, yang bab 1 sama yang nyusun gitu teh. Dan aku tuh selalu menghindari nyusun teh waktu semester 1 teh, karena aku tuh belum bisa nyusun dengan rapi untuk laporan waktu itu. Jadi sampai nanya ke temen, ini gimana, dan temen pun ada yang ngasih tahu, ada yang naon sih gitu aja gak bisa gitu teh. Nah kan itu jadi tekanan juga buat kita. Tapi seiring berjalan waktu kesini ya alhamdulillah bisa gitu, dan udah nggak jadi pressure lagi. Lingkungan tuh ya, berarti lingkungan juga penting banget tuh. Betul, Lingkungan tuh penting banget, support dari teman-teman ya. Iya. Support dari teman-teman, teman-teman tuh bisa jadi support, bisa jadi pressure. Nah, Karena faktor eksternalnya ya bisa jadi pressure, bisa jadi support kita juga gitu. Karena ya gitu, aku pun di awal-awal aku nggak biasa dengan desain gitu ya, nggak biasa dengan desain. Pas masuk sini ternyata harus banyak desain, malah aku dulu ada tugas melukis juga, bikin wayang juga, lumayan pressure. Tapi untungnya karena tugas kelompok dan dikerjakannya juga sama teman-teman kelompok yang memang mengerti aku tuh nggak bisa di bidang itu, jadi aku minta bagian aku jangan terlalu yang gambar-gambar, jangan terlalu yang desain gitu. Jadi yang lain aja, misalkan kayak wayang kan pasti ada pentas wayangnya, kita bikin skripnya atau kita bikin apanya gitu. Jadi makanya itu selain dari dalam, dari luar juga penting banget sih, dari jadi faktor kayak gitu. Wah, ini sangat relate sekali ya teh dengan betul. kita sekarang. Apalagi kan kemarin kita sama-sama organisasi gitu ya, sama-sama sibuk gitu ya. Mungkin dari apa yang Teh Adin katakan tadi, ada relate-nya kita juga dengan kita. Dan mungkin buat teman-teman juga, ini ada sedikit pencerahan gitu dari apa yang barusan Teh Adin katakan ini. Tips-tipsnya bisa diterapin nih sama teman-teman. Nah, tadi kan udah ada penjelasan ya mengenai gimana sih Teh Adin ini mengelola stresnya. Sekarang nih Teh, gimana sih cara Teh Adin untuk mengatasi masalah biar kita tuh nggak berlarut-larut dalam masalah itu? Oke, biar kita nggak berlarut-larut dalam masalah itu, balik lagi ke tadi, apa yang perlu dipikirin, kalau enggak nggak perlu. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Karena sebenarnya masalah-masalah yang ada di hidup kita tuh kadang-kadang dari otak kita sendiri aja gitu. Kadang sebenarnya masalah tuh nggak terjadi di kehidupan nyata, tapi di otak kita tuh termanage gitu, kayak bakal terjadi kayaknya kalau misalkan kayak gini, nanti tuh bakal kayak gini. Padahal itu tuh belum tentu terjadi, tapi kalau kita mikirin jadinya bener lagi. Berlebih ya teh. Iya, ketakutan berlebih, jadinya bener lagi kejadian. Bahkan itu mungkin di agama juga ada ya, apa yang kita pikirin tuh kadang terjadi beneran. Iya. Allah tuh sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu kan. Jadi ya itu, pintar mengelola apa yang kita pikirin sama enggak gitu ya. Terus untuk mengelola stresnya itu padahal banyak banget fungsinya gitu loh teman-teman. Yang pertama tuh kita jadi tahu nih, oh ya kita tahu sumber-sumber stres kita apa, faktor-faktornya apa aja. Jadi nanti ketika ada lagi faktor atau hal-hal yang udah menjurus nih kayaknya kita bakal stres nih, seenggaknya kita bisa preventif nih, karena promkes banget ya, anak-anak promkes banget pasti kita bisa preventif gitu sama masalah-masalah atau faktor-faktor yang muncul di kehidupan sehari-hari, karena itu nggak bisa kita hindarin juga. Namanya faktor-faktor tuh pasti selalu ada gitu, jadi nggak bisa kita hindarin juga, pasti selalu ada. Jadi tinggal kita gimana untuk udah mau ada faktor ini kemarin, dengan faktor ini kita terjadi kayak gini, berarti sekarang nggak boleh kayak gitu. Walaupun aku tahu tidak semudah itu untuk mengelola pikiran kita kayak gitu, tapi itu tuh bisa bisa dibiasain kok, bisa dibiasain. Walaupun pasti awal-awalnya kayak susah banget, pasti berat banget gitu, tapi pasti bisa kalau misalkan dari dalam diri kitanya juga bisa gitu. Terus bisa kita praktekkan juga nih kelola stres ini gitu ya di kehidupan sehari-hari. Itu kayak bisa kita
kelola gitu kan, terus kita praktekin juga. Terus mungkin kalau misalkan ada teman nih yang cerita, mungkin kita bisa bantu juga gitu, walaupun kita nggak bantu secara benar-benar bisa memperbaiki gitu ya kehidupannya, tapi misalkan kita bisa jadi pendengar yang baik aja. Sebenarnya orang tuh kadang kalau Merasa cerita tuh dihargai. iya nggak harus butuh solusi kok gitu. Kadang orang tuh cerita tuh cuma mungkin pengen didengerin aja gitu, nggak butuh solusi yang gimana dari kita. Mungkin karena kita udah tahu nih, oh iya mungkin kayak gini nih ya, mungkin orangnya lagi ngalamin kayak gini yang kemarin mungkin aku pernah alamin. Jadi itu bisa kita share juga gitu ke teman atau ke lingkungan sekitar juga gitu. Terus mempraktekannya di kehidupan sehari-hari tuh bener-bener pasti kerasa banget deh manfaatnya, pasti kayak lebih hidup tuh jadi kayak lebih tenang aja gitu, karena nggak ada yang merasa kayak nggak ada yang ngebebanin kok gitu, ya silahkan aja gitu, nggak ada yang ngebebanin tahu gimana kok, itu sebenarnya cuma pikiran kita aja gitu. Jadi Pikiran yang belum tentu terjadi ya. belum tentu terjadi, jadi manage pikiran itu gitu. Dan kalau menurut aku sih, kalau ada faktor-faktor eksternal yang mengganggu ya, kalau menurut aku sih cut aja gitu aja. Kalau aku dulu kayak gitu sih, kalau misalkan karena kan usia-usia kita nih pasti udah mulai ya cintaan ya kan, pasti udah punya lah someone spesial tuh, pasti udah punya Kata hati. betul. Dan kalau memang dia nggak support, ya udah tinggalin aja, nggak usah ribet kalau menurut aku ya. Masih banyak orang lain, masih banyak mungkin hal-hal yang kita bisa dapetin jauh lebih baik nantinya gitu. Jadi jangan terpaku sama satu hal, tapi dia tuh udah lama sama aku, misalkan kayak gitu, misalkan udah lama sama aku, udah bareng-barengnya udah lama, tapi kalau memang itu menghambat kita di prioritas hidup kita sekarang itu adalah kuliah, menurut aku sih cut aja, tinggalin aja gitu. Kalau memang udah nggak bisa diperbaikin, ya kalau mau diperbaikin dulu diperbaikin, kalau misalkan memang enggak, menurut aku sih cut aja, nggak usah mempersulit hidup lah. Nggak usah mempersulit hidup tuh udah ada yang mudah, karena sebenarnya itu tuh ada di pilihan kita aja, ada semua faktor itu tuh ada di pilihan kita aja gitu. Jadi tinggal kita gimana caranya untuk mengelola itu gitu. Kalau misalkan memang termasuk menurut aku sih termasuk juga teman ya, kalau misalkan memang kita ngerasa kayaknya sama ini tuh kurang serak ya, kurang gini, tapi mungkin kita tuh sekelas nih nggak bisa terlalu ngediemin juga, mungkin sebatasnya aja gitu, sekadarnya aja lah gitu. Kalau misalnya berteman ya biasa, kalau misalnya kerjakan tugas bareng-bareng tetap bisa, tapi mungkin untuk hangout, untuk main yang lebih mungkin enggak dulu gitu. Lebih tahu batasan aja. Lebih tahu batasan aja sih kalau menurut aku gitu. Nah, kalau dari Tata sendiri punya tips nggak sih Teh, kayak kita tuh kalau lagi stres kita mending ngapain? Oke. Kalau tips sih mungkin relatif ya. Kalau misalkan ya itu balik lagi, kita tahu dulu diri kita kayak apa. Mungkin kita tuh ngerasa refreshing ketika kita ngapain gitu ya, balik lagi itu. Tapi mungkin kalau misalkan secara secara teorinya nih, secara orang-orang banyak yang ngomong itu, yang pertama tuh olahraga, karena katanya kita mengeluarkan hormon endorfin. Katanya itu mungkin lebih membantu kita untuk healing sama stres gitu. Tapi kalau misalkan memang kita healingnya bukan itu, nggak usah dipaksain, balik lagi nggak usah dipaksain, balik aja ke healing kita sebenarnya gitu ya. Selama itu masih kegiatan positif sih menurut aku nggak masalah. Yang pertama olahraga, yang kedua melakukan hobi. Itu balik lagi ya, hobi kita tuh tadinya apa sih gitu ya, atau kita mikir deh kayak sebelum kuliah tuh sebenarnya aku tuh senangnya tuh ngapain ya, waktu nunggu kuliah kan lama banget ya, nunggu kuliah tuh lama banget, kita tuh seringnya tuh ngapain ya di rumah tuh dulu tuh senangnya apa. Mungkin kita bisa menggali lagi itu hobi itu gitu, kita bisa ngelakuin lagi kegiatan yang mungkin tadinya kita tinggalin ketika kuliah, ketika sibuk. Mungkin kalau ada waktu bisa kita upayakan buat kerjain lagi atau kita lakuin lagi gitu, siapa tahu itu healingnya kita. Makanya healing itu sebenarnya harus dicoba sih kalau menurut aku ya. Healing terus dicoba, terus istirahat yang cukup penting banget, karena mahasiswa biasanya jarang istirahat yang cukup. Iya, dari pagi sampai sore kuliah, habis itu malam ngerjain tugas, habis gitu belum scroll TikTok, malamnya overthinking. Biasanya tuh terjadi tuh, jadi alasannya, aduh tadi malam tuh nggak bisa tidur, pasti gitu. Pas pagi-pagi tuh, tadi malam tuh nggak bisa tidur, padahal nggak bisa tidur karena kita scroll atau karena kita overthinking gitu, kayak mikirin apa gitu. Padahal sebenarnya istirahat yang cukup poin yang penting gitu ya, karena kalau kita istirahatnya udah nggak cukup, udah ngantuk, terus habis ngantuk tuh biasanya pusing tuh. Karena istirahatnya nggak cukup, tidur cuma berapa jam doang, terus pusing, akhirnya bad mood seharian.
biasanya bad mood seharian, akhirnya ke orang lain jadi kena nih, semua orang Jadi marah-marah. jadi Pengaruhnya marah-marah. dari kita ya. Iya, kerjain tugas jadi nggak benar gitu, karena pengennya tidur gitu, pengennya udah Iya. cepat pulang terus pengen tidur gitu. Padahal ya itu karena sebenarnya karena kitanya sendiri mungkin kalau waktu itu ya, kalau waktu tuh makanya penting banget. Dan scroll tuh nggak apa-apa sih, menurut aku tuh scroll tuh nggak apa-apa, scroll apa TikTok, apa nonton series mungkin ya kalau Iya. sekarang aja nonton series gitu, itu nggak apa-apa, tapi tahu waktu aja gitu. Kalau misalnya memang udah tengah malam, kalau misalkan mau sampai tengah malam gitu nggak apa-apa, asal besoknya kita janji oke, besok kalaupun kita istirahatnya kurang tapi nggak akan ada yang terjadi gitu Iya. ya. Atau mungkin besoknya hari Minggu atau hari libur sih menurut aku nggak masalah gitu. Tapi itu poin pentingnya ya, istirahat cukup. Terus menjaga pola makan. Nah balik lagi nih, tadi kan salah satu faktor penyakit mah tuh ternyata karena pikiran. Tapi selain pikiran, pola makan juga nih, karena kalau mahasiswa apalagi ngekos, biasanya isi kosannya cuma mie instan. Iya, benar teh. Mie instan, kalau nggak mie instan belinya seblak, mie instan ayam geprek. Iya. Pilihannya pasti itu. Pola makan yang benar juga perlu dilihat, karena ternyata cukup banyak ya orang yang misalkan aku ketemu sorenya tuh, aku dari pagi belum makan atau dari siang belum makan, kok bisa gitu loh. Iya. Karena aku nggak tipe yang nggak bisa kayak gitu. Iya. Harus sarapan dulu ya. Harus sarapan dulu, terus sarapan kan ada makan siang gitu, kok bisa nge-skip sarapan sama makan siang? Iya. Iya. Kebayang nggak dia tuh lapar kayak apa? Udah lapar kan pasti pengennya buahnya marah kan? Iya. Orang tuh kalau lapar istirahat nggak cukup udah tuh Marah. marah tuh, pasti marah seharian gitu. Pasti pengen tuh, lu pengen cepet pulang, pengen makan, pengen tidur gitu kan, pasti kayak gitu. Makanya menjaga pola makan juga jangan jadiin alasan tapi kan ngekos, tapi kan ini sebenarnya tuh bisa kok gitu. Kalau asal kitanya memang ingat, misalkan pagi-pagi kalau nggak sarapan yang memang nggak bisa nasi, ya bisa pakai gitu ya, roti, buah, atau misalkan oatmeal atau apapun lah bisa dijadiin. Tapi maksudnya jangan sampai kosong juga sih kalau menurut aku, karena sebenarnya sarapan tuh penting banget ya, karena itu patokan kita bisa mikir atau enggak ke depannya. Iya, benar. Karena kalau misalnya kita lapar, pasti kita misalkan nggak deh tapi aku nggak biasa sarapan, jam 9 jam 10 pasti udah lapar tuh. Iya. Iya. Udah pengen makan tuh biasanya, jadinya apa yang harus kita kerjain atau kita lagi kuliah atau apa, jadinya nggak efektif gitu loh teman-teman. Terus yang terakhir pastinya mendekatkan diri ke Tuhan ya, atau kita mungkin ke Allah Subhanahu Wa Taala, karena jangan sampai itu pun di skip ya, apalagi sholat. Menurut aku juga itu sangat penting, karena kalau istilah aku sih jangan terlalu dunia gitu ya, jangan terlalu mikirin dunianya, tapi ternyata hubungan kita sama yang punya segalanya juga itu tuh penting banget. Karena beberapa kali kayak bukan skip ya, cuma mungkin menyepelekan kayak ya udahlah nanti gitu. Nah nanti ujung-ujungnya misalkan mepet nih, misalkan asar jam 5:30 gitu, walaupun masih bisa tuh Iya. karena tadi habis ngerjain ini itu, tapi ternyata jadinya kalau aku sih nggak tenang gitu, jadinya nggak tenang, dan ujung-ujungnya pasti ada aja yang terjadi. Itu percaya nggak percaya, tapi pasti ada aja yang terjadi setelah itu gitu, pasti ada efek buruknya gitu. Dan menurut aku sih sebelum tidur, apalagi ya sebelum tidur, sholat isya tuh bener-bener apa ya, kayak kita udah seharian full kegiatan, terus habis itu sholat isya, terus habis itu tidur, kayak lebih apa ya, lebih tenang gitu kan, lebih tenang. Jadi udah nggak ada yang apa ya, udah nggak ada yang dipikirin gitu loh, udah bener-bener tenang, fokus buat tidur, dan buat besok paginya tuh bangun tuh udah segar lagi gitu sih. Apalagi pagi-pagi sholat subuh tuh kan segar banget ya. Iya. Subuh tuh kita ngantuk walaupun bangunnya susah banget, tapi begitu kena air wudhu terus kita sholat tuh pasti jauh lebih ngerasain segar. terus segar banget, pasti lebih segar sih kalau menurut aku. Gitu sih paling teman-teman. Wah, bermanfaat sekali ya Kang ya tipsnya. Semoga juga kita bisa menerapkan pada diri kita sendiri ya Kang. Betul. Harus. Semangat pokoknya. Nah, buat teman-teman nih, apa yang tadi kita tangkap dari Teh Adin ini, rata-rata kan mahasiswa ya Teh yang sering mengeluhkan tentang pengelolaan stres ini. Nah, maka dari itu teman-teman yang tadi mendengarkan poinnya bisa dicatat atau tidak berlebihan dalam memikirkan sesuatu ya Teh ya. Betul. Tapi ada kabar yang kurang mengenakan itu. Apa tuh? Tidak terasa ternyata kita sudah lebih dari 25 menit berbincang hal ini. Gak kerasa ya teman-teman ya. Iya. Nah sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak kepada Teh Adinda yang udah bersedia untuk datang sharing sama kita di Bizcast hari ini. Nah mudah-mudahan podcast hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nontonnya, dan sebagai penutup mungkin kita mendengarkan closing statement dari Teh Adin. Oke.
Kalau dari aku sih teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa, pokoknya semangat terus kuliahnya. Balik lagi bersyukur sama apa yang udah kita jalanin sekarang, pikirin apa yang bermanfaat untuk kita sekarang, jalanin aja karena hidup bakal terus berproses nantinya. Kalaupun kita nggak bersyukur, teman-teman yang lain mungkin pengen banget ada di posisi kita, di tempat kita saat ini. Jadi bersyukur aja, jalanin hari-harinya, semangat terus pokoknya sampai lulus. Luar biasa sekali ya teman-teman closing statement yang disampaikan oleh Teh Adinda pada episode kali ini. Akhir kata, aku Sofyan Jamhur, Aku Lucy. selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah.